Halo, selamat sore teman-teman. Baik, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Nah, di sini saya akan memperkenalkan siapa-siapa aja yang ada di kelompok 3. Di sini sebagai ketua kelompok 3 yaitu Angga Ramadan Syaputra. Selanjutnya ada Ilham Maulana. Selanjutnya yang terakhir ada Adelia Febriana. Baik, di sini kami akan membahas tentang makalah konsep file. Nah, kami akan memulai presentasi kami. Dimulai dari teman kami Adelia. Bab pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, pada saat ini kemajuan teknologi menyebabkan kebutuhan manusia semakin bertambah. Terdapat keterkaitan antara kemajuan teknologi dengan bertambahnya kebutuhan manusia, yaitu kebutuhan manusia menjadi lebih mudah untuk dipenuhi. Secara tidak langsung, manfaat dari berkembangnya teknologi adalah membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti penggunaan sistem operasi atau dalam bahasa Inggris, operating system atau OS, adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras, serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Tujuannya yaitu 1. Untuk optimasi kinerja. 2. Untuk menyediakan dukungan masukan input dan keluaran output bagi beragam tipe perangkat penyimpanan. 2. Untuk meminimalkan atau mengeliminasi potensi kehilangan data. 3. Untuk menyediakan sekumpulan rutin interface masukan input dan keluaran output. Bab 2 pembahasan interface sistem file. Konsep file. Konsep file adalah unit penyimpanan logika yang diabstraksi sistem operasi dari perangkat penyimpanan. File berisi informasi yang disimpan pada penyimpanan sekunder atau seperti magnetic disk, magnetic tape, dan optical disk. Informasi dalam file didefinisikan oleh pembuatannya. Sebuah file mempunyai struktur tertentu tergantung tipenya. Tipe file terdiri dari data baik, data numerik, karena maupun binary serta program, misalnya source program, objek program, dan eksekutif program. 1. Atribut file. Sebuah file mempunyai atribut yang berbeda antara sistem operasi satu dengan lainnya, tetapi secara umum terdiri dari 1. Nama informasi disimpan dalam bentuk dan dapat dibaca manusia. 2. Tipe. Diperlukan sistem yang mendukung tipe yang berbeda. 3. Lokasi. Pointer ke lokasi file pada perangkat. 4. Ukuran file saat ini. 5. Proteksi. Mengontrol siapa yang dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. 6. Waktu, tanggal, dan identifikasi user. Data untuk monitoring proteksi, security, dan penggunaan informasi file disimpan dalam struktur direktori yang diatur oleh disk. Oke, 2. Operasi pada file. Sebagai tipe data abstrak, perlu didefinisikan operasi yang dapat dibentuk oleh file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu 1. Membuat file atau create. 2. Menulis file atau read. 3. Membaca file atau read. 4. Reposisi dalam file atau flash shake. 5. Menghapus file atau delete. 6. Memotong file atau tunscat. Open atau if I. Mencari struktur direktori untuk entity if I dan memindahkan isi entry ke memori. Close file. Memindahkan isi entry
if I di memori ke struktur directory pada disk. Operasi tambahan yang biasanya dilakukan terhadap file adalah 1. Menambah atau update informasi baru pada akhir file yang sudah ada. 2. Membuat nama atau rename file yang sudah ada. 3. Membuat duplikasi atau copy file. Oke. Kebanyakan operasi file melibatkan pencarian direktori untuk memasukkan yang berhubungan dengan file. Untuk menghindari pencarian tipe atau beberapa sistem akan membentuk file bila file tersebut aktif pertama kali. Sistem operasi menyimpan tabel kecil yang berisi informasi tentang semua file yang terbuat dari dan terbuka atau open file table. Bila file tidak didukung lagi, dilakukan penutupan oleh proses dan sistem operasi memindahkan file dari open file table. Beberapa informasi yang berkaitan dengan pembukaan file yaitu 1. Open file, 2. Jumlah file yang dibuka, 3. Lokasi file pada flash disk. Maaf, Ian. Mikrofonnya aktifkan dulu. Mikrofonmu mati, Mi. Mian, mikrofonmu mati. Maaf, diaktifkan dulu. Oke, baik saya ulangi. Maaf sebelumnya. Selanjutnya yaitu tipe file. Salah user yang mencoba mencetak file executable dapat dicegah oleh sistem operasi karena file adalah program binary. Teknik yang umum untuk implementasi tipe file adalah memasukkan tipe file sebagai bagian dari nama file. Nama file dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dengan tipe file sebagai nama file dibagi menjadi dua bagian, yaitu nama dengan extension seperti pada gambar. Setiap file mempunyai atribut pembuat berisi nama dari program yang membuatnya, atau seperti pada Microsoft Windows atau Apple Macintosh. Atribut ini diset oleh sistem operasi saat menggunakan sistem call create. Bila user membuka file tersebut dengan melakukan double clicking mouse pada ikon dari file tersebut, program yang dibuat ditampilkan otomatis. Yang keempat, struktur file. Tipe file juga digunakan untuk menunjukkan struktur internal dari file. Bila tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan, yang dimengerti oleh sistem operasi. Misalnya, sistem operasi membutuhkan file executable yang mempunyai struktur khusus sehingga dapat menentukan di mana letak memori dan lokasi dan instruksi pertama. Beberapa sistem operasi seperti Unix dan Microsoft DOS hanya mendukung sejumlah struktur file. Unix menentukan setiap file merupakan deret 8 bit byte dan bit tersebut tidak diterjemahkan oleh sistem operasi. Skema ini mempunyai fleksibilitas maksimum, tetapi sedikit dukungan. Setiap program aplikasi harus menyertakan kode sendiri untuk menerjemahkan file input ke dalam struktur yang tepat. Setidaknya semua SO harus mendukung sedikitnya satu struktur file executable sehingga sistem dapat load dan menjalankan program. Selanjutnya oleh teman kami Adelia.
Adel, Maaf mikrofonnya Adel. sebelumnya untuk Adel, silakan Mik- hidupkan mikrofonnya. Oke, maaf sebelumnya. 5. Struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Sebuah disk I/O dibentuk dalam unit satu blok atau physical record yang berukuran sama. Ukuran physical record tidak tepat dengan panjang logical record. Logical record mempunyai panjang yang bervariasi. Solusinya adalah dengan mengirim sejumlah logical record ke blok fisik. Ukuran logical record, ukuran blok fisik, dan teknik pengiriman menentukan berapa banyak logical record yang berada pada blok fisik. Pengiriman dapat dilakukan oleh program aplikasi user atau sistem operasi. File merupakan deretan blok-blok. Semua fungsi dasar I/O dioperasikan pada blok-blok tersebut. Konversi dari logical record ke blok fisik berhubungan dengan perangkat lunak sederhana. B. Metode akses. Metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Terdapat beberapa cara mengakses informasi ke file, yaitu akses berurutan atau sequential access, akses langsung atau direct access atau relative access, dan metode akses lainnya. 1. Sequential access atau akses berurutan. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lainnya. Metode akses ini berdasarkan model type dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi pada akses berurutan ini dari read next, write next, reset, no read after the last write atau rewrite. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi I/O. Operasi write menambahkan ke akhir file dan ke akhir material pembaca baru atau new end of file. File dapat direset ke awal dan membuat program untuk meloncat maju atau mundur ke end record. 2. Record access. Dalam ilmu komputer, akses random atau kadang-kadang disebut akses langsung adalah kemampuan untuk mengakses elemen pada posisi sewenang-wenang secara berurutan dalam waktu yang sama. Terlepas dari ukuran urutan, posisi adalah sewenang-wenang dalam arti bahwa hal ini tidak dapat diprediksi, sehingga penggunaan istilah random di akses acak. Kebalikannya adalah akses sequential, di mana elemen jarak jauh-jauh membutuhkan waktu lebih lama untuk mengakses. Sebuah ilustrasi khas perbedaan ini adalah untuk membandingkan naskah kuno. Sequential, semua materi sebelum data yang diperlukan harus membuka gulungan. Dan buku random dapat segera membuka untuk setiap halaman acak. Tiga, asosiatif akses. Setiap word dapat dicari berdasarkan pada isinya dan buka berdasarkan alamatnya. Seperti pada RAM, setiap lokasi memiliki mekanisme pengalamatannya sendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap lokasi ataupun pola akses sebelumnya. Contoh asosiatif akses adalah memory card, memory change. 4. Director access. Director access sama sequential access, terdapat read atau write mekanisme. Setiap blok dan record memiliki alamat untuk berdasarkan lokasi fisiknya. Akses dilakukan langsung pada alamat memori. File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan
acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Operasi pada akses langsung terdiri dari read and position to end, read next, dan read next. Oke, selanjutnya Nian. Operasi file dimodifikasi untuk memasukkan nomor blok sebagai parameter. Nomor blok ditentukan user yang merupakan nomor blok relatif. Misalnya, indeks relatif ke awal dari file. Blok relatif pertama dari file adalah 0. Meskipun alamat disk absolut aktual dari blok misalnya 17403 untuk blok pertama. Metode ini mengizinkan sistem operasi menentukan di mana file ditempatkan dan mencegah user mengakses posisi dari sistem file yang bukan bagian dari file tersebut. Tidak semua sistem operasi menggunakan baik akses berurutan atau akses langsung untuk file. Beberapa sistem hanya menggunakan akses berurutan. Beberapa sistem lain menggunakan akses langsung. C. Struktur direktori. Operasi pada direktori yaitu 1. Operasi-operasi yang dapat dilakukan pada direktori adalah A. Mencari berkas. Kita dapat menemukan sebuah berkas di dalam sebuah struktur direktori. Karena berkas-berkas memiliki nama simbolik dan nama yang sama dapat mengidentifikasikan keterkaitan antara setiap berkas-berkas tersebut. Mungkin kita berkeinginan untuk dapat menemukan seluruh berkas yang nama-nama berkas membentuk pola khusus. Selanjutnya, membuat berkas. Kita dapat membuat berkas baru dan menambahkan berkas tersebut ke dalam direktori. Selanjutnya, menghapus berkas. Apabila berkas sudah tidak diperlukan lagi, kita dapat menghapus berkas tersebut dari direktori. Selanjutnya, menampilkan isi direktori. Kita dapat menampilkan seluruh berkas dalam direktori dan kandungan isi direktori untuk setiap berkas dalam daftar tersebut. Selanjutnya, mengganti nama berkas. Karena nama berkas mempresentasikan isi dari berkas kepada user, maka user dapat mengubah nama berkas ketika isi atau penggunaan berkas berubah. Perubahan nama dapat merubah posisi berkas dalam direktori. Next, melintasi sistem berkas. Ini sangat berguna untuk mengakses direktori dan berkas di dalam struktur direktori. Selanjutnya, Adel. D. Proteksi. Dalam pembahasan mengenai proteksi berkas, kita akan berbicara lebih mengenai sisi kemampuan, keamanan, dan mekanisme bagaimana menjaga keutuhan suatu berkas dari gangguan akses luar yang tidak dihendaki. Sebagai contoh, bayangkan saja Anda berada di suatu kelompok kerja, di mana masing-masing staf kerja disediakan komputer dan mereka saling terhubung membentuk suatu jaringan, sehingga setiap pekerjaan atau dokumen atau berkas dapat dibagi-bagikan ke semua pengguna dalam jaringan tersebut. Misalkan lagi Anda harus menyerahkan berkas rahasia teks ke atasan Anda. Dalam hal ini, Anda harus menjamin bahwa isi berkas tersebut tidak boleh diketahui oleh staf kerja lain, apalagi sampai dimodifikasi oleh orang yang tidak berwenang. Suatu mekanisme pengamanan berkas mutlak diperlukan dengan memberikan batasan akses ke setiap pengguna terhadap berkas tersebut tertentu. Pendekatan pengamanan lainnya. Salah satu pendekatan dan terhadap masalah proteksi adalah dengan memberikan sebuah kata kunci atau password ke setiap berkas. Jika kata-kata kunci tersebut dipilih secara acak dan sering diganti, pendekatan ini sangatlah efektif sebab membatasi akses ke suatu berkas hanya diperuntukkan bagi pengguna yang mengetahui kata kunci tersebut. Meskipun demikian, pendekatan ini memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya adalah kata kunci yang perlu diingat oleh pengguna akan semakin banyak, sehingga membuatnya menjadi tidak praktis. Jika hanya satu kata kunci yang digunakan di semua berkas, maka jika sekali kata kunci itu diketahui oleh orang lain, orang tersebut dapat dengan mudah mengakses semua berkas lainnya. Beberapa sistem atau contoh
20 memungkinkan seorang pengguna untuk memasukkan sebuah kata kunci dengan suatu subdirectory untuk menghadapi masalah ini, bukan dengan satu berkas tertentu. Umumnya hanya ada satu kunci yang diasosiasikan dengan semua berkas lain, sehingga pengamanan hanya menjadi semua atau tidak sama sekali. Untuk mendukung pengamanan pada tingkat yang lebih mendetail, kita harus menggunakan banyak kata kunci. Selanjutnya, Angga. 2. Implementasi sistem file, struktur sistem berkas. Disk organisasi, disk yang merupakan tempat terdapatnya sistem berkas, menyediakan sebagian besar tempat penyimpanan di mana sistem berkas akan dikelola. Disk memiliki dua karakteristik penting yang menjadi disk sebagian media yang tepat untuk menyimpan berbagai macam berkas, yaitu data dapat ditulis ulang di disk tersebut. Hal ini memungkinkan untuk membaca, memodifikasi, dan menulis di disk tersebut. Dapat diakses langsung ke setiap blok di disk. Hal ini memudahkan untuk mengakses setiap berkas baik secara berurutan maupun tidak berurutan, dan berpindah dari satu berkas ke berkas lainnya dengan hanya mengangkat head disk dan menunggu disk berputar. B. Metode pengelolaan. 3 metode utama pengelolaan ruangan. 1. Alokasi bersebelahan. 2. Alokasi tertentu. 3. Alokasi terindikasi. Permasalahan utama adalah bagaimana mengelola ruangan untuk file agar dapat diakses dengan cepat dan efektif. 1. Alokasi bersebelahan. Setiap file menempati sekumpulan blok yang berukuran atau linear di dalam disk. Jumlah pencarian disk yang dibutuhkan untuk mengakses alokasi file yang berbentuk menjadi kecil. Berurutan menjadi kecil. File yang dialokasikan berurutan didefinisikan oleh alamat disk dan panjang blok untuk pertama. Alokasi tertentu. Alokasi tertaut. Alokasi tertaut menyelesaikan permasalahan yang muncul pada contiguous allocatius. Setiap file merupakan bagian dari senarai berkaitan dalam bentuk blok data. Setiap blok memiliki printer ke blok berikutnya. Direktori berisikan pointer blok awal dan akhir file. Alokasi terindeks menyelesaikan permasalahan eksternal, fragmentations, dan masalah mendeklarasikan ukuran atau this declaration pada contiguous allocation. Menggabungkan semua pointer ke dalam sebuah lokasi atau index blocks. Oke, lanjut, Mian. A. Manajemen ruang kosong. Alasannya, 1. Jumlah proses tidak dapat diketahui. Yang kedua, keterbatasan ruang disk. Agar dapat memantau ruang kosong dalam disk, sistem melakukan monitoring terhadap daftar ruang kosong yang berisikan informasi semua blok disk yang kosong. Metodenya yaitu 1 bit vector. Implementasi free space list dalam bentuk bitmap atau bit vector dengan ketentuan setiap blok direpresentasikan oleh bit 1. Jika bit 1 yaitu sama dengan blok bebas. Jika bit 0, maka blok tengah digunakan. Sebagai contoh, jika diketahui blok 2, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 25, 27, 28, dan 29 adalah blok bebas, dan sisanya adalah blok yang telah dialokasikan untuk file. Maka bit free space list adalah sebagai berikut: 00 111 000 11 0 11 11 000 00 00 11 000. Keuntungannya yaitu pendekatan free space list dalam bentuk bit vector ini relatif sederhana dan efisiensi dalam menemukan blok bebas pertama dalam disk.
2. Linked list. Pendekatan yang digunakan dalam metode ini adalah semua lokasi blok bebas saling dikaitkan dan menambahkan pointer pada setiap blok bebas yang menunjukkan lokasi blok bebas berikutnya. Yang ketiga, counting atau perhitungan. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menambahkan nilai hitung. Urutan blok bebas berikutnya dimulai dari blok bebas pertama yang diidentifikasi. Selanjutnya. D. Implementasi directory. Pemilihan algoritma directory allocation dan directory management berdampak pada efisien, performa, dan ke dalam sistem file. Metodenya yaitu linear list dan hash table. Linear list, metode paling sederhana untuk mengimplementasikan sebuah directory untuk berbagai operasi, atau create, delete, dan browse. Adalah dengan menggunakan daftar nama file yang linear dengan pointer ke sebuah blok data. Kekurangannya yaitu waktu pencarian nama file membutuhkan waktu yang lama. Hash table. Metode ini menggunakan tabel linear yang berisikan daftar enter directory. Tabel hash menggunakan nilai dihitung dari nama file yang menghasilkan pointer ke nama file dalam daftar linear. Hal ini akan mengurangi waktu pencarian nama file di tabel linear. Efisien dan ujuk kerja atau kinerja. Efisiensi, penggunaan yang efisien dari ruang disk sangat tergantung pada alokasi disk dan algoritma directory yang digunakan. Kinerja, sekali algoritma sistem berkas dipilih, kita tetap dapat mengembangkan kinerja dengan beberapa cara. Kebanyakan dari efek controller mempunyai memori lokal untuk membuat onboard cache yang cukup besar untuk menyimpan seluruh tracks dengan sekejap. Selanjutnya, Angga. Terdapat dua sistem cache. Maaf dulu sebelumnya, ini ketutupan dia. Terdapat sistem cache yang umum digunakan untuk meningkatkan performa pengalokasian ruang disk. 1. Unified Virtual Memory, sistem cache yang menggunakan packaging untuk menampung pack, proses, dan file data. 2. Unified Buffer Cache, sistem cache yang menggunakan dua pendekatan, memory mapping dan sistem call read dan write. F. Recovery. Recovery adalah suatu kegiatan yang bertujuan mengembalikan keadaan suatu objek yang direcovery menjadi seperti semula, atau dapat dikatakan proses pengembalikan objek ke pengaturan dan keadaan pabrik. Backup dan restore. Dikarenakan disk magnetik kadang-kadang gagal, perawatan harus dijalankan untuk memastikan data tidak hilang selamanya. Oleh karena itu, program sistem dapat digunakan untuk backup data dari disk menuju ke media penyimpanan yang lainnya, seperti sebuah floppy disk, tape magnetik, atau disk optimal. Recovery dari kehilangannya sebuah berkas individu atau seluruh disk mungkin menjadi masalah dari restoring data dari backup. Ada dua teknik recovering. 1. Konsistensi checking atau pemeriksaan konsistensi. Program sistem secara berkala membandingkan data di struktur directory yang menjadi blok data dalam disk dan mencoba memperbaikinya jika ditemukan kerusakan. 2. Log struktur file systems atau sistem file struktur log. Sistem melakukan penyimpanan riwayat perubahan pada struktur directory dengan tujuan jika terjadi kerusakan, maka kondisi struktur directory dikembalikan ke kondisi sebelum dilakukan perubahan. Lanjutkan. Oke, bab 3 penutup. Kesimpulan dari kami, file merupakan sekumpulan data yang terkumpul menjadi satu dan tersimpan di dalam suatu memori atau storage.
file cenderung terlalu besar untuk dapat disimpan dalam penyimpanan utama atau main storage. Dan oleh karena itu disimpan dalam penyimpanan pendukung atau black storage seperti alat-alat di disk magnetik dan pita magnetik. Saran dari kami, makalah yang kami buat ini bukanlah karya yang sempurna, melainkan sesuatu yang lahir dari kerja keras. Tentunya dalam penyusunan sebuah makalah tidaklah luput dari kekurangan. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan dan kritik rekan-rekan pembaca atau pendengar agar dapat lebih mengalali dan mengembangkan wawasan pengetahuan mereka mengenai materi saya ini. Sistem file mudah-mudahan dengan terciptanya makalah ini khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi pembaca dapat membuat hasil karya yang lebih baik dari ini. Oke, daftar pusaka nanti akan dilampirkan di black storage video. Bagi yang mau melihat daftar pusakanya silakan diklik link di bawah itu nanti, atau nanti bisa di-pause video ini dan diketik secara manual. Oke. Sekian dari kami dari kelompok 3 yang melakukan presentasi ini. Saya mewakili Ilham dan para rekan-rekan saya. Kami tutup ya. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang. Sampai jumpa di lain waktu.